Halo teman-teman drakorku, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Yuk langsung kita mulai alur cerita Hometown Cha-Cha-Cha episode 9. Hyejin pulang terlalu malam dari klinik. Dia berlari ketakutan karena merasa sedang diikuti oleh orang jahat. Sampai-sampai HP-nya terjatuh dan ditinggalkannya begitu saja. Kebetulan ada Dushik di depannya. Hyejin langsung berlari dan memeluk Dushik. Saat Hyejin sedang memeluk Dushik, ternyata ada pegawai kantor kepala desa yang menemukan HP Hyejin yang terjatuh dan mengembalikannya kepada Hyejin. Mereka pun kaget dan menjadi salah tingkah. Mereka berdua menjadi tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian tadi. Pagi hari, saat Dushik sedang berada di SPBU, dia bertemu dengan ayah Hyejin dan menolongnya untuk mengisi BBM. Tetapi karena Dushik berbicara tidak formal kepadanya, ayah Hyejin sepertinya kurang suka. Saat Hyejin jogging, ayah dan ibu Hyejin tidak sengaja mendengar pembicaraan Hyejin dengan Bu Namsuk tentang kejadian semalam. Hyejin pun menjadi malu. Lalu mereka bersama-sama ke rumah Hyejin. Saat sampai di rumahnya, ayah Hyejin ingin ke toilet. Dan di saat yang sama, Dushik keluar dari toilet sehingga mengagetkan mereka semua. Ayah Hyejin akhirnya tahu jika Dushik lain diceritakan oleh ibu Namsuk. Padahal Dushik di sana datang untuk memperbaiki pancuran yang rusak. Sambil menggenggam erat tangan Dushik, ayah Hyejin menanyakan apa hubungan Dushik dengan anaknya. Dushik menjawab bahwa ia adalah pacarnya Hyejin. Dia mengatakan itu supaya ayah Hyejin melepaskan genggamannya. Jadi mereka berpura-pura pacaran. Dushik diinterogasi oleh ayah Hyejin dan akhirnya ia tahu jika Dushik tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tetapi Hyejin membela Dushik dengan mengatakan ia lulusan Universitas Nasional Korea. Lalu Hyejin dan Dushik mengantarkan orang tuanya untuk melihat klinik Hyejin. Warga desa juga berpartisipasi mendukung akting mereka yang berpura-pura pacaran untuk mendapatkan diskon 30% di kliniknya Hyejin. Saat mereka berjalan melewati lokasi syuting rumah nenek Gamri, sutradara Ji melihat Hyejin dan orang tuanya. Ia lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka. Sutradara Ji sangat pintar mengambil hati kedua orang tua Hyejin, berbeda sekali dengan Dushik. Mison bertemu dengan polisi Choi. Saat sedang di mobil bersama, tiba-tiba Mison mengajak polisi Choi untuk berpacaran. Tapi sayangnya polisi itu belum bisa menerima Mison. Lalu sampailah mereka di klinik Hyejin. Sepertinya ayah Hyejin menyukai sutradara Ji, tetapi dia juga mulai menyukai Dushik karena Dushik tahu banyak soal bunga anggrek dan juga bisa bermain Go. Kepala desa menyatakan cintanya kepada Guru Cho di kafe penyanyi Oh Yun, tapi Guru Cho tidak bisa menerima cintanya dan hanya ingin berteman saja. Ini merupakan pertemuan pertama Dushik dengan keluarga Hyejin. Tapi Dushik sudah bisa membaur, menghangatkan suasana, dan menghilangkan kecanggungan antara Hyejin dan kedua orang tuanya. Setelah selesai makan bersama, Hyejin dan ayahnya bertengkar. Mereka tidak sependapat karena Dushik sudah tidak mempunyai keluarga lagi. Ayahnya ingin Hyejin menikah dengan sebuah keluarga besar agar Hyejin bisa menerima banyak cinta. Akhirnya Dushik mengaku ke ayah Hyejin kalau mereka hanya berteman saja. Dushik juga ingin agar Hyejin menikah dengan pria yang tepat. Tetapi ayah Hyejin berkata, mungkin Dushik adalah pria yang tepat untuk Hyejin. Di scene berikutnya, sutradara Ji sedang melamun, mengingat kalau dulu dia pernah terlambat menyatakan cintanya kepada Hyejin, dan kali ini dia tidak mau terlambat lagi. Dushik dan Hyejin sedang berada di atas bukit, tempat di mana Dushik meletakkan kapalnya. Hyejin penasaran, kenapa kapalnya tidak diletakkan di laut. Tapi Dushik mengatakan ini kapal kakeknya, dan kapal ini sudah berlayar seumur hidupnya. Apakah mungkin ada arti lain, teman-teman? Keesokan harinya, Mison kembali ke Seoul karena ibunya mengalami patah tulang dan akan dioperasi hari ini. Polisi Choi melihatnya dan mengantarkan Mison ke Seoul dengan mobilnya.
Malam tiba. Saat Hejin pulang menuju rumah, sutradara Ji menelponnya dan menyampaikan bahwa dia sedang dalam perjalanan kembali ke Seoul dan mengajak Hejin bertemu apabila dia kembali ke Gongjin untuk membicarakan sesuatu dengannya. Tetapi karena sutradara Ji takut jika ia terlambat lagi, dia langsung memutar balik mobilnya menuju ke Gongjin. Begitu pula dengan Dushik. Saat perjalanan pulang, dia mengingat percakapannya kemarin dengan ayah Hejin. Dushik lalu bersemangat melanjutkan perjalanannya. Siapa ya kira-kira yang lebih dulu menyatakan cintanya kepada Hejin? Makin penasaran ya teman-teman? Di akhir cerita dikisahkan jika Dushik sudah membaik karena sudah bisa tidur dengan nyenyak. Ternyata akar masalahnya selama ini adalah ia takut kalau semua orang yang dicintainya suatu saat pergi meninggalkannya. Kasian banget ya Dushik teman-teman. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di episode selanjutnya. Semoga teman-teman drakorku sehat dan bahagia selalu ya. Jika suka dengan konten ini, jangan lupa like and share. Terima kasih.